Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai kawan Susi. Halo Jason, keren banget sih back to work setiap hari. Wah pastinya dong, apalagi sekarang apapun aktivitas yang kita lakukan harus mulai dipikirkan nih dampaknya buat bumi dan juga buat lingkungan. Nah salah satunya dengan ini nih, bersepeda. Kan kalau bersepeda kita bisa mengurangi polusi, jadi punya dampak positif kan buat lingkungan. Bener. Gak cuma itu, buat kesehatan kita juga ini bisa membuat kita jadi bergerak di badannya, jadi olahraga, badannya jadi makin sehat. Betul, tapi selain itu, selain naik sepeda, kita harus mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, ya nggak sih? Bener juga sih, makanya Jason tuh salut banget sebenarnya sama orang-orang atau kawan Susi di luar sana pastinya yang udah melek sama yang namanya eco-friendly. Nah, di episode Susi Cek Ombak kali ini pastinya sangat spesial karena Jason akan meng-highlight kompilasi episode-episode dan dengan narasumber-narasumber yang berhasil melakukan inovasi, mengolah limbah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Mau tahu dong, siapa tahu kawan Susi bisa terinspirasi. Nah, di episode kompilasi kali ini pastinya Jason akan menghadirkan narasumber-narasumber yang keren-keren. Yang pertama nih ada Reza Hasfinansa dari Ecoplank. Terus yang kedua nih ada juga Yohan Wijaya dari Serabut Kelapa. Yang ketiga ada Salma dan juga Yuliana dari Ekoenzim. Dan yang terakhir ada Meggy Utauruk, seorang desainer. Keren-keren kan? Wih, kece banget. Jadi nggak sabar lihat inovasi-inovasi apa yang mereka buat. Nah, sama. Jason juga nggak sabar pastinya untuk ngeliat apa saja sih karya-karya dari mereka. Nah, untuk ngebuka nih, langsung aja kita lihat ya kisah dari Reza Hasfinansa yang berhasil mengubah limbah plastik menjadi bahan bangunan. Penasaran nggak? Yuk. Yuk, langsung kita lihat. Ini dia cuplikannya. Kail kasar mancing digosong. Kail halus mancing di sungai. Ada gempa lalu datang semong. Kita berlari bertebaran. Kail halus mancing di sungai. Ambil jala sambil merajut. Kita berlari bertebaran. Bercepat-cepat menuju gunung. Kawan Susi Cek Ombak kali ini berada di kawasan Samudra Indonesia, yaitu Kabupaten Simele, Aceh. Episode kali ini, Susi Pujastuti ditemani satu kawan Susi yang berhasil memenangkan sayembara kreasi Susi, Reza Hasfinansa. Kawan Susi yang beruntung jalan-jalan ke Simele bersama Susi Cek Ombak. Reza kini tengah fokus menjadikan sampah plastik low value menjadi produk baru yang bisa digunakan. Rencana ke depan, Reza berniat untuk membuat kapal menggunakan material daur ulang sampah plastik. Wah, ini akan menjadi solusi pengurangan sampah plastik sekaligus menjadi inovasi yang pertama di dunia loh. Kawan Susi, kita kembali bertemu di Susi Cek Ombak Ke laut saja. Nah, kawan Susi, saya di Simelu bersama Reza. Reza ini netizen yang memenangkan kreasi Susi. Kenapa dia sampai memenangkan kreasi Susi? Ini lo lihat nih. Ya. Papan nih dari tadi dibawa-bawa. Ya. Ini bukan kayu. Ini terbuat dari sampah plastik, Bu. Plastik. Iya. Tanpa kecuali ya aku Iya, lihat di ini video. semua sampah plastik yang Jadi low value. tidak Tidak dipilah. dipilah-pilah. Low value plastik bisa dibuatnya jadi papan. Iya. Tadi dia bisik-bisik bahkan katanya bisa dibikin jadi perahu. Mau coba bikin perahu, Bu. Jadi Wah. buat membantu nelayan. Kalau gitu semua orang seluruh Indonesia ini nanti selesai nih persoalan sampah plastik. Amin, Bu. Kalau kita bisa logistically Iya. mengumpulkannya Iya. ya. Iya. Karena persoalan di pulau itu semua adalah plastik Iya. yang luar Collectionnya biasa juga. banyak ya. Iya. Nah selamat lupa aku. Selamat Oh, iya, ya terima kasih, Bu. memenangkan kreasi Susi. Iya. Sesuai janji Ibu, Iya. hadiahnya jalan-jalan di pulau.
Ibu akan ajak kamu tuh makan Waduh. makanan yang udah disiapkan ibu-ibu di salur tadi. Iya. Bikin labaha sama bikin lompong sagu. Lompong sagu. Apa kabar Ibu? Baik, Bu. Iya. Saya denger sibuk tuh dari pagi siapin masak-masak. Enggak juga. Baunya enak banget. Iya. Ini sagu ini Bu Iya, yang ini. sagu. Nah sagu ini dibikin begini atau dibikin ini? Ini boleh juga kayak gini aja, Bu, dimakan Oke. dengan rebus ikan. Kalau enggak ikan dipanggang, enak juga kan. Kalau enggak air teh juga sarapan. Jadi ini udah mateng. Sudah. Jadi sagu hanya dikukus, Iya, enggak, digongseng. digongseng, disangrai. Jadi kalau kita dicampur bilang. dengan kelapa muda, Bu. Oh, Iya. ini adalah sagu yang dicampur dengan kelapa muda, Iya. kawan Susi. Baunya aja udah sedap Iya. banget, luar biasa. Kalau ini apanya nih, Bu? Kalau ini lempeng. Lempeng. Nah, lempeng ini sagu juga dicampur dengan kelapa muda Kelapa muda. sama pisang juga, Bu. Oh, nanti Kasih dimakan sedikit sama gula. ini? Enggak juga, ini asin, Bu. Asin. Kalau ini Oh, dimakan ini sama asin. air teh aja. Oh. Kalau enggak sama kopi, cemilan gitu yang Pisang rasa Iya. asin. Nah kita Iya, kan biasanya taunya di Jawa itu pisang tuh selalu dimasak manis. Ya. Tapi di mana-mana pulau, di Tahu, di Natuna, di Tauna, pisang itu dinikmatin dengan sambal. Oh iya. Jadi beda gitu Iya. loh, Reza. Nah, ini manis kalau sagunya manis. Iya, iya. Kalau Iya. pisangnya asin. Asin. Kebalik kan? Iya. Kalau kita sagunya kayak dibuat kayak masak kayak orang Papua tuh, Bu. Iya, Dimasak itu Iya. biasanya. Wah, luar biasa, Iya. Ibu. Boleh coba, Bu? Boleh. Boleh. Yuk, Reza mau coba. Iya. Jadi saya coba. Yang ini boleh, Kak, Bu? Iya, iya. Ini mah kayaknya enak banget. Itu lempeng. Oh ini kalau ada pakai kopi Bu apanya? Iya, air teh juga Apa? Yang ini makannya dicampur. Yummy banget nih. bisa juga. Ini seperti jenang tapi pakai ketan nggak, Bu? Enggak. Enggak pakai Sagu ketan. saja? Iya, sagu saja. Tapi kelapanya agak muda sedikit. Dikasih pisang. Iya, kasih gula sedikit aja sama garam. Pisangnya Sedikit pisang aja. batu namanya. Pisang apa aja, Bu? Pisang apa saja? Oh, oke. Enggak ada terpilih dia. Kelapanya enak. Kita melakukan perjalanan pulau-pulau ini akan mengenalkan kepada kawan Susi semua jenis-jenis kesenian dan makanan khas daerah-daerah. Reza beruntung Saya nggak loh. berhenti makan Bu. Nah, coba you pikir apa? Cerita dong sama teman Susi sharing apa Ya, yang kamu ini- rasakan. Hari ini saya ngerasanya beruntung banget Bu. Diajak Ibu jalan-jalan ke pulau. Pulaunya keren, pantainya. Saya kaget, hampir nggak ada sampahnya Bu pulaunya. Bersih pantainya. Sebagian udah kita bersihkan Iya. loh sama tim Metro juga, Iya. sama kita. Ibu terima kasih, Reza terima kasih. Terima kasih Bu. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak Ke laut saja. Yes, tunggu. Wah, ada kawan Susi lagi. Tapi ngomong-ngomong gimana tadi ceritanya? Keren kan kisahnya Reza? Semoga ya impian Reza untuk membuat kapal dari olahan limbah sampah plastik bisa terwujud ya. Amin. Jadi nggak sabar mau lihat inovasi kapal dari sampah plastik, ya nggak, Jess? Bener banget. Tapi selain olahan limbah sampah plastik nih, kawan Susi, Jason nanti akan juga nge-highlight salah satu narasumber yang dengar-dengar katanya berhasil mengolah serambut kelapa. Ini produknya bahkan menyasar bahkan sampai ke internasional. Kira-kira gimana ya ceritanya ya? Penasaran kan? Makanya tetap di sini di Susi Cek Ombak. Ke laut aja. Hai kawan Susi, balik lagi di Susi Cek Ombak. Ke laut aja. Jess, tadi katanya mau ngasih info soal serabut kelapa. Itu kayak gimana sih? Nah, ini dia nih yang menarik. Kalau soal serabut kelapa ini, ternyata ada loh kawan Susi yang berhasil mengolah serabut kelapa dan produknya ini bahkan sudah diekspor alias dijual sampai ke kancah internasional. Padahal kan kalau kita lihat nih ya, serabut kelapa itu nggak bisa dipakai buat apa-apa, ya nggak sih? Coba bilang, ternyata di tangan seorang Yohan Wijaya, serabut kelapa ini diubah menjadi EcoFit dan juga EcoFiber. Dan gak main-main loh, ini bahkan sudah sampai ke pasar Tiongkok dan juga Jepang. Wow,
Jadi penasaran nih. Nah sama, Jason juga penasaran kira-kira seperti apa ya kisah Yohan Wijaya mengubah serabut kelapa ini. Makanya yang penasaran ini dia cuplikannya. Ini sabut mau dibawa kemana? Bu, ke Damang? Parigi Bu, alhamdulillah damang Bu. Oh, sok di sana kemana ya? Ke Parigi Bu, Ke Parigi dikumpulkan. Bulgen ya. Terus dibawa ke Di pengolahan Bu. Ada pengolahan. Pengolahan terus di kemana kan? Di alhamdulillah ekspor Bu. Oh, Hasilnya. Oh, sabut teh sudah diekspor. Ekspor Bu. Ya. Iraha. Ya, kapan? 2016 2016 sudah lama. Diekspornya ke mana? ke Jepang. Jepang sama Cina. Padahal Jerman juga butuh eta mobil Mercy teh. Iya. Ku jokna tina ieu nu mahal BMW Dari oge. Tepes ya Bu. Tina Tepes. Di Pangandaran ini memang banyak sebetulnya industri rumahan yang saya juga baru tahu kalau di Pangandaran sudah mulai ekspor ini. Kalau Tepes diekspor saya sudah dengar, tapi tidak tahu kalau di Kabupaten Pangandaran ada bapak yang tapi masih ke Cina, harusnya langsung kirim ke Jerman. Harus ini katanya Bu, harus setengah jadi. Kalau ke Jerman kan harus diolah. Jadi Oke, misalkan- persoalan untuk itu. jadi setengah jadi kenapa? harus Apa? ada ya pengolahnya lagi Bu. Pengolahnya teh Industri apa? hilirnya lagi gitu kan. Jadi Mesin. peralatan Modal segala berapa macam. perlu? Waduh itu kurang tahu juga sih Bu kalau untuk mesin. Ya, coba cari bikin, tahu. ya. Nanti kalau perlu modal kan Ibu bisa Alhamdulillah. minta tolong nanti ke Pak Menteri Perindustrian ya. Dulu sih sempet Bu, dulu sempet ada dari Kemenperin juga sempet datang untuk Terus? dibikin produk setengah jadi lah biar bisa misalkan ekspornya nggak, kalau sekarang kan bahan baku seratnya. Seratnya aja. Tapi pengennya kita pengennya udah setengah jadi kayak jok Bu, tinggal Ya, dibungkus saja oke, gitu. Atau oke. waktu itu pernah bikin juga kayak pengganti plywood Bu. Plywood Ya, ya. dan itu luar biasa ininya apa namanya? Pasarnya. Pasarnya juga bagus, terus kelebihannya dibanding plywood kan Nah tadi Menperin datang terus kemana? nggak berlanjut Bu. Nggak berlanjut. Iya. Aduh, Pak Menperin yang baru nih. Tolong bantu Pak Yohan ini. Pak Yohan ini sudah ekspor ke China dan ke Jepang. Dia ingin bisa ekspor ke Jerman karena Jerman itu user terakhir yang udah jadi. Cuma dia perlu bantuan mesin untuk bisa menjadikan serabutnya tadi menjadi Yes. kompak ya. Nah, mesinnya itu yang belum ada. Bantulah modal atau dibantu mesin. Yang pasti saya tahu di Pangandaran ini Kelapa banyak. Oh, iya. Ya. Hampir 1 juta butir per hari itu Bu. Kawan Susi, Pak Menperin, Pangandaran ini kelapanya tuh 1 juta butir per hari. Coba, luar biasa. Tolonglah dibantu. Sehari bisa dapat berapa Bapak ngumpulin? Ini minimal kita sekarang harus 30.000 Butir Ya, per hari. 30.000 butir targetnya untuk dapat 6 kontainer per bulan. ya. 40 feet atau 20 feet? 40 feet. Uangnya berapa tuh kalau boleh tahu per kontainer? per kontainer itu. Kalau ini murah sih Bu, kalau bahan baku sekitar 70-80 jutaan. 70 Kalau sampai 80 dirupiahkan gitu. juta. Ya, untungnya separuhnya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau orang bilang alhamdulillah, iya. Pak Yohan, dulu Bapak pernah kerjasama dengan LSM dari Belanda Ya, apa ya? betul Bu. Apa ya benefitnya kerjasama dengan LSM dari Belanda itu? Jadi yang pertama badan usaha kita kan koperasi Bu. Badan usaha koperasi. Nah alhamdulillah ketika ada NGO Agritera dari Belanda itu membantu di administrasi gitu. Terus terutama di manajemen keuangan gitu. Dan kemudian kita punya ide waktu itu untuk mengkonsolidasi petani-petani di Pangandaran gitu. Oke. Jadi kita pengen punya pabrik pengolahan kelapa terpadu yang 100% dimiliki oleh petani Bu.
Nah, Pabrik pengolahan kelapa terpadu yang 100% dimiliki oleh petani. Nama koperasinya apa tuh Pak? Koperasi Produsen Mitra Kelapa Pangandaran. Oke, Koperasi Produsen Mitra Kelapa Pangandaran. Tiap hari keliling begini truknya atau gimana? Tiap hari Bu, ini Tiap ada hari. kita. Ada berapa truk yang keliling? Kalau mobil pick up-nya ada 3 Bu. Ada 3. Truknya ada 3 juga. Oke. Masih bisa ditingkatkan nggak kelapanya di Pangandaran nih? Untuk produksinya Bu, Ya. masih Bu. Masih. Ini sekarang kita di Pangandaran itu nggak nyampe 10% Bu, mengolah ininya aja gitu. Oh. Sisanya tetap banyak yang masih Dibuang. buang. Gitu, Oh. Nah, Sementara sebetulnya ordernya banyak. banyak. Kita baru 15% bisa memenuhi dari satu buyer. Oh, tuh kawan Susi. Ada yang mau invest bareng-bareng di koperasi ini untuk bikin 10 kalinya, jadi 60 kontainer. Ya bisa. Karena bahan baku yang dibuang itu sekarang masih 85% ya. Ya betul. Dia hanya bisa memenuhi 15% permintaan pasar. Jadi sangat besar sekali. Jadi kawan Susi kalau berpikir COVID ini susah usaha apa, ini tapas tidak kena COVID. Alhamdulillah. Tidak ada masalah COVID, Nggak ada. pasarnya juga tidak ada kena COVID. Jadi opportunity baru tuh ya, coba pikirkan. Ya, terima kasih banyak nih Pak Yohan. Ada yang mau disampaikan mungkin sama kawan Susi? Ya intinya kami Bu di tengah-tengah, apalagi tengah-tengah pandemi gitu kan, udah nggak ada bahkan nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya kita cuma meratapi atau mengutuk, apalagi kita menjelek-jelekan terutama pemimpin kita. Justru kita mari berkarya, mari kita membantu negara bahkan secara luasnya dengan apa yang kita mampu. Untuk saat ini alhamdulillah kami di Pangandaran berkarya bersama para pemuda, karena ini awalnya Karang Taruna Bu. Dulunya cuma ngobrol-ngobrol Karang Taruna gitu. Daripada kan. ulin, Daripada main-main nggak jelas. bener, akhirnya ya, kita, bener. ya ada sesuatu hal potensi di wilayah kita, kenapa nggak kita manfaatin untuk sesuatu yang bermanfaat dan berguna begitu. Nah, kawan Susi dengar tadi arahan, saya pikir satu nasihat yang luar biasa dari Pak Yohan ini. Di era pandemik ini, sudahlah jangan berkeluh kesah, jangan sedih. Ini ada peluang usaha yang luar biasa, tidak kena efek COVID. Daripada kita membenci dan menjelek-jelekkan pemerintah atau pemimpin kita, katanya kita lebih baik berusaha, bekerja. Saya pikir itu sesuatu yang sangat positif. Pak Yohan, terima kasih banyak Sama, Bu. sudah mau berbagi dengan kawan Susi. Tadi nasihatnya betul-betul luar biasa. Yuk, saatnya kita bangkit. Saya yakin di seluruh pesisir Indonesia namanya kelapa, sabutnya itu pasti banyak. Di Natuna mungkin sehari bisa dapat 10 kontainer kalau mau. Karena kita lihat di Natuna banyak kelapa pada jatuh, tidak ada yang ambil. Jadi sebetulnya peluang usaha itu di mana saja ada. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lebih Siap, ini di rumah Ibu. Pak Yohan ya. Ya, Terima siap, kasih. Hai kawan Susi, gimana tadi barusan tayangannya inspiratif banget kan? Banget, jadi pengen ngumpulin serabut kelapa yang banyak biar kaya raya, ya nggak Jess? Motivasinya biar kaya raya. Tapi kita tinggalkan sejenak serabut kelapa karena Jason masih akan meng-highlight lagi nih salah satu kawan Susi yang berhasil mengolah sampah organik. Nah, kira-kira kisahnya seperti apa? Makanya yang penasaran jangan kemana-mana. Tetap di sini di Susi Cek Ombak. Ke laut aja. Nah, kawan Susi, karena kita masih ada di situasi pandemi COVID-19, tentu sebelum beraktivitas, kita harus tegakkan, harus disiplin sama yang namanya protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Sama ada lagi nih Jess, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Pinter banget nih ternyata kawan Susi taat ya sama yang namanya protokol kesehatan. Terus ada informasi apa lagi nih Jess? Kalau ngomongin soal informasi, yang berikutnya ini juga nggak kalah inspiratif dan nggak kalah keren juga kawan Susi. Karena ada dua perempuan hebat
yang bisa mengolah sampah organik menjadi larutan berjuta manfaat. Ingat, ekoenzim ya? Yes, betul sekali. Ada ekoenzim di mana larutan ini bisa katanya membasmi, menghempas bakteri-bakteri jahat. Penasaran nggak? Kalau penasaran, langsung aja kita lihat. Ini dia cuplikannya. Kawan Susi, setiap tahunnya Indonesia memproduksi 64 juta ton sampah. 60% dari total sampah tersebut didominasi oleh sampah organik. Sayangnya, tidak banyak orang yang memanfaat sampah-sampah organik sisa dapur tersebut dengan baik, selain untuk dijadikan pupuk kompos. Padahal sampah organik bisa diolah menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan multiguna seperti pembersih lantai, penyubur tanaman, dan penguat warna pakaian. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja manfaat dari ekoenzim ini? Yuk langsung saja kita lihat. Sekarang saya akan bicara lewat Zoom dengan dua narasumber yang juga wanita-wanita yang berkiprah untuk membantu sekelilingnya. Persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan masyarakat, salah satunya adalah sampah. Nah, di sini ada dua ibu, namanya Bu Salma dan Bu Yuliana. Saya akan wawancara mereka. Mereka mendirikan Ekoenzim Nusantara. Nah, apa yang dilakukan oleh Ekoenzim Nusantara? Yuk kita bertemu dengan mereka dan bertanya dengan mereka. Ibu Salma, Bu Yuliana, apa kabar? Apa kabar Ibu? Salam sehat, salam bahagia, salam ekoenzim. Oh, ya. Salam ekoenzim. Ya, salam sehat Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Bu Salma dan Bu Yuliana, saya ingin Ibu berdua share tentang apa yang dilakukan oleh Ekoenzim Nusantara. Karena namanya ini masih samar-samar terdengar. Kalau kita bicara enzim itu apa ya? Itu kan tentang apa yang ada di dalam pencernaan. Betul ya Bu ya? Iya, nah, betul. Tapi ini kok apa kaitannya dengan Nusantara? Ekoenzim Nusantara dibentuk pada tahun 2019. Sebetulnya masih baru banget ya. Dengan relawan dari berbagai kota di Indonesia, Nusantara ada dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada sampai di Papua. Saat ini Ekoenzim Nusantara sudah meluas lebih dari 25 provinsi dengan lebih dari 90 kelompok komunitas yang tersebar di seluruh Nusantara. Hanya dalam 1 tahun dengan visi mewujudkan bumi kembali indah dan lestari untuk kelangsungan hidup umat manusia dan segenap makhluk. Ini merupakan kekuatan dari alam, Ibu, luar biasa. Tapi kan yang untuk baru dengar tuh bertanya-tanya, ekoenzim ini apa sih Bu manfaatnya? Kenapa sangat penting untuk kita? Kita tahu sampah itu adalah sumber dari gas metana, terutama sampah organik dari dapur kita. Seperti data statistik, sampah organik di dunia itu mencapai hampir 60%. Di Jakarta sendiri lebih dari 60% itu adalah sampah organik. Kalau kita bisa mengolah yang 60% ini agar tidak berakhir di TPA, tentu beban ini akan sangat ya Bu, sangat-sangat membantu sekali gitu. Jadi kita bisa ya membuat sampah-sampah yang harusnya menjadi beban bumi itu menjadi sesuatu yang penuh dengan makna, penuh dengan manfaat. Jadi kami menyebut larutan ekoenzim yang akan kita buat itu adalah larutan sejuta manfaat. Itu istilah kami Bu. Larutan sejuta manfaat. Kenapa manfaatnya banyak Bu? Apa sih manfaatnya? Jadi kini untuk lihat ini Bu. Jadi sampah organik tadi kita mesti kumpulkan. Terus diapain supaya bermanfaat? Sampah kok bermanfaat kan? Banyak orang pikir sampah itu ya kalau kayak saya biasanya jadiin kompos aja, dipakai nanam lagi gitu loh Bu. Nah benar Bu, benar. Jadi sangat benar sekali. Jadi sampah-sampah kita bisa dari kulit buah-buah yang kita makan setiap hari, dari sayuran, sisa-sisa potongan sayuran yang tidak kita masak itu Bu. Kan pasti ada bayam, kangkung, dan sayuran lain pasti ada sisa-sisa yang akan terbuang. Nah inilah yang kita olah menjadi ekoenzim ini Bu. Melalui proses fermentasi ini
Ini melalui proses yang agak panjang, 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau kita benar Tentu banyak 3 sekali bulan. bukan 3 bulan. Bagaimana rumah tangga bisa menyimpannya kalau 3 bulan? Jadi rata-rata ibu-ibu rumah tangga mereka telah melakukan ya kegiatan ini, Bu. Mereka mempraktekkan pembuatan ekoenzim dimulai dengan menggunakan wadah-wadah kecil, Bu. Misalnya toplesnya kerupuk atau bekas-bekasnya kaleng cat. Itu mereka gunakan dari satu wadah kecil, akhirnya semakin lama semakin besar, bahkan hampir di setiap sudut rumah itu ada tong-tong ekoenzim. Jadi kita mengenal rumus 1-3-10, itu adalah rumus paten dari Dr. Rosukon, Bu. Itu adalah untuk pembuatan ekoenzim ini. 1 itu adalah 1 bagian gula dengan takaran pakai kilogram. Lalu 3 itu adalah sampah organik kita tadi, yaitu pakai kilogram juga, dan 10 itu adalah 10 bagian air dengan takaran liter. Nah, ketiga bahan ini diaduk rata, lalu ditutup di dalam di website ekoenzim ini ada, Bu, cara-cara yang Ibu jelaskan di sini, cara membuat ekoenzim tadi. Ada modulnya, Ibu. Oh, ada modulnya. Ya, nanti kita punya modulnya, Bu. Okay. Ya, panduannya ada. Itu ya. free diakses oleh masyarakat, kan, Ibu? Bebas dibagikan ke seluruh lapisan masyarakat. Kita ekoenzim semua, Bu. Nah, bisa digunakan untuk apa saja, Bu, ekoenzim ini setelah kita buat jadi itu? Jadi sekarang ini, Bu, yang kebanyakan para ibu rumah tangga, mereka telah meminimalisir penggunaan zat-zat kimia dari peralatan untuk kita kebersihan sehari-hari, Bu. Jadi mereka menggantikan atau menambahkan ekoenzim ke dalamnya. Secara bakteri dan kuman juga ya, Bu, ya? Benar sekali, Bu. Benar Luar sekali. biasa. Jadi di masa sekarang ini, dalam masa seperti sekarang, banyak virus, banyak bakteri, ya, segala macam, Bu. Jadi banyak komunitas ekoenzim kita, mereka sudah melakukan penyemprotan di berbagai daerah, menggantikan larutan desinfektan tersebut dengan kimiawi ekoenzim. dengan larutan ekoenzim, Bu. Benar, Bu. Wah, jadi sebetulnya bumi itu bisa menyelesaikan masalah kalau kita mengatur dan mengelola recycling sampah-sampah kita. Bisa menyehatkan bumi itu sendiri. Apakah Ibu sudah approach pemerintah-pemerintah daerah misalnya, atau instansi-instansi korporasi-korporasi mengajak mereka ber-CSR untuk membantu sosialisasi, misalnya bahkan pengadaan tongnya itu kan? Ada, Ibu, itu merupakan salah satu dari apa yang ingin kita gerakkan selain mengedukasi dan sosialisasi ekoenzim secara online maupun offline. Tapi kalau offline terbatas ya, Bu, ya, karena kan musim kayak gini nggak bisa dalam bentuk orang banyak gitu. Lalu kita juga berusaha membangun kesadaran dari masyarakat untuk mengasihi alam dan mengolah sampah organik. Ini yang paling penting, yang kadang dilupakan, Ibu. Yang ada adalah mereka lebih mengutamakan manfaatnya langsung gitu ya, misalnya untuk kecantikan, untuk kesehatan, untuk penghematan rumah tangga, tanpa tahu bahwa tujuan utama kita itu adalah salah satunya mengolah sampah untuk menyelamatkan bumi itu sendiri. Ini yang merupakan tantangan dari kami. Merubah persepsi itu adalah tantangan yang paling besar ya, Bu, ya. Betul. Ya memang karena sekali. logika manusia itu kan sangat kuat, Bu Salma dan Bu Juliana. Iya. Jadi kadang-kadang logika yang mereka pakai juga logika yang direct saja. Bukan tidak menyalahkan juga ya. Esensinya kadang-kadang ya manfaatnya apa gitu kan. Tapi untuk bikin, untuk membuat, untuk filosofinya ini membersihkan bumi dari sampah kita, menjadikan bumi kembali sehat dengan sampah kita. Betul Tetapi sekali. sampahnya harus diproses. Terima kasih banyak Bu Salma dan Bu Juliana. Terima kasih. Telah sharing dengan kawan Susi. Nah, kawan Susi, 2 wanita ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya berbagi dan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk menyehatkan bumi, mengurangi global warming. Karena efek gas metana itu bisa sama dengan rumah kaca. Jadi ya kita harus jaga sekali jangan sampai terjadi. Jangan kemana-mana, tetap nonton Susi Cek Ombak ke laut saja.
Pak. Nah, gimana nih kawan Susi ngeliat tayangan yang barusan? Jadi terinspirasi nggak tuh? Jadi yang stay at home bisa buat ekoenzimnya nggak sih? Bener banget. Tapi yang barusan nggak menjadi highlight yang terakhir yang akan Jason tayangan hari ini. Masih ada satu lagi, di mana ada karya anak bangsa yang terinspirasi. Ini bukan main-main, inspirasinya dari penyelamatan lingkungan hidup. Nah, gimana ya? Penasaran nggak sih kawan Susi ini gimana karyanya? Makanya jangan kemana-mana. Tetap di sini di Susi Cek Ombak ke laut aja. Makasih ya Pak. Masuk dulu. Salam sehat Pak. Nah, balik lagi di Susi Cek Ombak ke laut aja. Sesuai dengan janji Jason tadi, Jason bakal kasih lagi nih highlight salah satu kawan Susi yang inspiratif. Siapa tuh, Jess? Nah, ini adalah seorang desainer yang karyanya bahkan sudah dipamerkan di New York Fashion Week. Dan yang istimewa lagi, pada saat di New York Fashion Week itu, dia karyanya ini menampilkan wajah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Ibu Susi Pujiastuti. Kira-kira kawan Susi masih inget nggak? Agak lupa sih, tapi kita lihat aja yuk. Nah, untuk refresh lagi nih, ingatan dari teman-teman semuanya, makanya langsung aja kita lihat. Ini dia cuplikan. Kawan Susi, masih ingatkah kalian dengan busana yang satu ini? Busana yang bergambar wajah Susi Pujiastuti dan Pak Presiden Joko Widodo terpampang apik di panggung CIDA New York Fashion Week. Desainer muda Meggy Hutauruk Edilah yang memperkenalkan busana tersebut ke kancah internasional dengan label To Madison Avenue. Dalam karyanya, Meggy selalu menampilkan desain unik yang terinspirasi oleh berbagai isu tentang penyelamatan lingkungan hidup. Seperti apa kisah Meggy di kancah internasional? Yuk langsung saja kita lihat. Kembali di Susi Cek Ombak ke laut saja. Dia bikin heboh media sosial karena pameran di New York Fashion Week. Bajunya, desainnya luar biasa, idenya unik. Yaitu pasang muka Susi sama Pak Jokowi di baju. Anda boleh lihat karyanya yang boleh. dibawa ke sana tuh. Ini turunan dari karya yang saya tampilkan di New York Fashion Week. Ini saya baru buat khusus untuk Ibu. Wow. Baru jadi mungkin 1 jam yang lalu. Khusus untuk saya? Iya. Wow. Kenapa pakai nama ini? Karena ya ada idealismenya lah Bu. Dulu waktu saya sempat tinggal di Amerika, saya suka jalan-jalan ke New York. Jalanlah ke Madison Avenue, jalan lebar yang isinya toko-toko yang apa? Tinggi lah, high end, ya saya cuma memandang-mandang dari jendela doang dong, liatin gini, keren-keren. Saya masuk ke dalam, pas saya lihat produknya ternyata tuh beberapa made in Indonesia. Oh banyak. But kita cuma pemakernya saja, it's not our brand gitu. Jadi dari situ saya punya obsesi, one day deh gue siapa tahu bisa nyampe nih di jalan ini nih gitu loh. So the brand is actually a prayer. Wow. Ya, gitu. Coba. Ada surprise lo kawan Susi. Tada. Jadi ini adalah sebuah lukisan. Luar biasa. Iya ya Bu. Ini juga ambil saya yang lagi senyumnya nih, senyum yang agak jahil ya kalau lihat ya. Oh iya. Mister ke Mona Lisa Ibu. Nobody can understand. Oh gitu. Senyum yang aneh gitu ya. Dan ini supaya lengkap Ibu. Apa itu? Maskernya. Oh, masker. Kan mesti safe. Protokol mesti jalan terus. Protokol kesehatan walaupun ada vaksin. Iya, tetap harus jalan terus. Iya. Aku nggak kelihatan cantik, gambarku cantik kan. Tapi COVID ini membawa kita ke semua realita baru ya, media. What is in your fashion? Ada perubahan bisnis kah atau bagaimana? Huge, enormous Bu. Sangat major buat fashion retail ya Bu. Ya karena people don't go out. Orang-orang sekarang tidak bisa kemana-mana. Jadi mereka tidak berpesta. Tidak berpesta lagi, demand menurun jauh. Waktu
pandemi baru mulai, semua penjahit saya ketakutan, gemeterlah mereka. Karena kita kan semua di rumah kan, we don't know what to make gitu loh. Aduh, kita mau jualan apa? Nobody's going anywhere. The mall is shut, semua tutup. Akhirnya saya mulai coba, udahlah kita belajar bikin masker aja. And then slowly but surely ya mulailah kita gitu. Dari yang tadinya bikin gaun buat fashion show, kita akhirnya jualan masker. And it doesn't make a lot of money, tapi cukup untuk bayar gaji. Itu aja. Prinsip saya jangan sampai ada yang saya rumahkan. Kita juga di penerbangan, Mei. Oh, 5 bulan tidak ada kerja. Nothing. Lalu kita kan pilotnya ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan. Tetap bayar gaji, income zero, cost-nya besar. Ya, we are minus big. Nah, you juga cares dengan lingkungan. Ya, sangat, Bu. Tentang plastik dan lain-lain. Backgroundnya kenapa? Apa yang menyebabkan? So I have 2 children ya, 2 kids, they're not children anymore, they're teen. And mereka tentu mengikuti siapa Greta Thunberg. Greta Thunberg from Greta Sweden. Thunberg, yes. And the yellow jacket on your your painting, it's actually her jacket, you know, because I think you're sort of like in that. Yeah. I am. Sort of like in the same group. I admire her very much. Yes. Nah, jadi anak-anak saya waktu itu pada resah gitu. Dia bilang, "Mom, we haven't done anything for the environment." So that's the thing that I want to convey. Jadi waktu aku kemarin mau ke Fashion Week lagi, aku bilang gue nggak mau cuma bikin fashion. Oh God, everybody's doing that gitu loh. Kalau aku mau convey a message, ngajak orang supaya let's do something for our country. Platform mana yang bisa membantu gue ada supaya ada suara di New York aja sekaligus. So I decided that untuk bikin koleksi yang actually really have a lot of meaning. Use the waste. Jadi seperti jaket yang saya pakai ini dari Karungoni, dari Karungoni Ibu nice. Gitu ya. And then awalnya kan orang pakai Karungoni. Gue nggak sekere itu deh, Mac, gitu loh. Oh no, I'm gonna make it cool. It look nice. Yeah, I'm gonna make it cool. And then once it's in New York Fashion Week, it became cool. Kau mesti dibawa ke sana dulu, Ibu, gitu. Wow, anak muda, walaupun seorang ibu, tapi saya pikir jiwanya sangat muda. Sangat brilian dengan ide-idenya. Dan berani loh, itu breakthrough loh. Karungoni menjadi gaya New York Fashion Week. Tadi kan, ya planning to continue untuk survive. Karyawan tetap punya pekerjaan. Yeah. Nah, bagaimana you berada di dunia yang kadang-kadang menyepelekan wanita? Interesting, Ibu. Memang walaupun kita sudah di 2021, I do feel that perempuan masih disepelekan. Yeah. And then it's paling cuma jadi bahan apa jadi gimana? Diskriminasi banget sih, agaknya sudah tidak lagi. Tapi kadang-kadang mereka tuh kayak tidak look at us gitu loh. Sepele tadi, disepelekan gitu ya. And it's we became a laughing stock. Kita jadi bahan tertawan aja dan nggak apa-apa. Benar. Iya, betul. Tapi gimana ya, terus, Bu ya? You menghindari itu dan merubah itu bagaimana, Meg? I don't know, it's a big question for me karena aku melihat konten-konten yang ada di sosial media, memang masih sangat sedikit konten yang dimana si perempuan itu mengajak ibu-ibu, mari kita baca bersama-sama. Ini ada teknik baru untuk mengajari anak supaya matematikanya nanti cepat ngerti gitu. Itu sangat jarang, Ibu. Selama kita bisa saling sharing ideas, exchanging ideas, saling berkomunikasi, perempuan akan terus bisa terinspirasi. They need role model, Ibu. And for me, my role model is you. Berapa orang Indonesia sih berani ngomong tenggelamkan gitu? Nggak banyak, Ibu, gitu loh. Kawan Susi, jadi merol modelkan saya karena tenggelamkan. Jadi sekarang kalau ada hal-hal yang tidak bagus, you mau perbaiki, bilang tidak bagus, tenggelamkan, gitu ya. Nah, inspirasinya Ibu bagi saya adalah Ibu berani. You speak your mind. Well, when you desperate. Right, a lot of people are desperate today, Bu, gitu loh. And then so berani tenggelamkan. Just be honest, voice it out gitu. Voice it out. Saran apa pesan yang bisa disampaikan ke kawan Susi ini apa coba? Just to be there, other than let's get together. Oke. Kalau boleh sih aku mau bilang yang sekarang lagi seru nih. Ibu tahu bucin lah ya. Bucin itu apa? Sama aku dulu juga gitu. Bucin itu apa? Bucin itu budak cinta. Oh, budak cinta. Iya, karena itu budak jadi cinta tuh karena mencintai seseorang jadi tergila-gila. Sampai gila gitu kan. Bodoh amat. Nah, itu. Tenggelamkan begitu. Itu yang aku bilang. Saranku, pokoknya kalau udah sampai jadi bucin,
itu artinya bukan cinta, bukan budak cinta. I want to change that. Ya. Bucin bukan budak cinta, tapi bukan cinta. I think they need to understand that gitu. Oh, benar sekali. Jadi jangan sampai diperbudak oleh apapun sebetulnya. Yes. Bukan cuma cinta. Your fear. Ya, your fear. Jangan jadi budak dari ketakutan kita, kecemasan kita. Jangan jadi budak cinta kita. Benar. Jadi kalau yang begitu-begitu namanya itu bukan cinta. Tuh, you sendiri forecast ke depannya nih pengen bagaimana dengan pekerjaan? Saya sih ingin terus kreatif, Bu ya. Di teman-teman kreatif dan teman seniman pasti juga tahu. Kalau semakin ada kepepetan, biasanya ide-ide malah makin kreatif. Semakin kreatif. Don't be scared. Biasa aja, tapi juga jangan lebay. You just have to. Ini sih yang aku mau share ya ke mungkin wanita-wanita Indonesia. Educate yourself. Read the news, you know what I mean? Jangan sembarang baca juga ya Ibu ya, and then look for ideas from each other. Jangan terlalu, kadang-kadang kan Bu, sesama desainer juga sekarang suka terjadi, gitu doang, apa sih, gitu lah gitu. And then this is not the time for that. Encourage one another, please, gitu loh. Ini zaman seperti begini, gitu loh. Ini sangat semangat banget ya, spiritnya luar biasa kawan Susi. Karena aku merasakan, ya, saya ini merasakan energi Maggie Hutauruk, seorang wanita yang peduli dengan lingkungannya, yang peduli dengan education dirinya dan wanita pada umumnya. Yang seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia. Jadi dimanapun kalian berada ya, stay safe semuanya. Sampai jumpa lagi, Susi Cek Ombak ke laut aja. Jangan kemana-mana. Kita kembali. Closing. Nah, jangan kemana-mana ya kawan Susi, kita akan ada yang lebih seru-seru lagi. Lanjutin dong. 3, 2, 1. Oke, kawan laut. Metro TV.